kebahagiaan di tengah kehidupan kita, khususnya di tengah pelayanan. Hari ini saya akan menyampaikan topik layanilah Tuhan selagi masih hidup. Amin, saudara. Shalom. Mari perhatikan ini, saudara-saudara. Sebab disayangkan orang yang hidup tidak melayani Tuhan. Sebab Tuhan pencipta yang telah membuat saudara menjadi ada seperti ada. Siapapun namamu, Kartolo atau Bartolomeus, dengarlah baik-baik saudara-saudara, engkau adalah buatan Tuhan. Katakan amin. Sekali lagi mengingatkan, engkau adalah buatan Tuhan. Seandainya buatan nenek moyang, pasti sudah renyok, dengan kata lain, sudah harus terus masuk dalam bengkel manusia. Entah tukang kusut atau dukun patah atau dukun hidup. Dengan baik-baik ini saudara-saudara, yang aku maksudkan adalah hanya karena Tuhanlah kita ada sebagaimana ada. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Yesus. Sehingga hari ini aku percaya saudara sadar, hidup ini harus melayani. Amin, saudara. Saya kutip firman Allah dari 2 Timotius pasal 4 ayat 5 berkata begini, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayanan. Amin, saudara. Coba mari kita sambut dengan tepuk tangan. Supaya saudara-saudara jadi menjadi pelayan. Pelayan Tuhan adanya di tengah kehidupan ini. Bayangkanlah kalau Yesus Kristus menciptakan pelayanan itu datang ke dalam dunia dan dituliskan di dalam Alkitab supaya contoh keteladanan apapun gaya caranya supaya bisa kita lakukan. Amin, saudara-saudara. Shalom. Tapi kalau sampai hari ini saudara-saudara tidak bisa untuk melakukan pelayanan itu, karena apa? Penyebabnya saya bongkar saudara-saudara adalah karena kemalasan, karena kedagingan, karena mau lebih besar daripada maunya Tuhan. Sampai segala sesuatu pun engkau tidak bisa mendengarkan suara Tuhan dengan sempurna. Shalom. Shalom. Perhatikan baik-baik ini saudara-saudara. Hidup ini buatan Tuhan. Yang dimaksud dalam buatan Tuhan itu adalah segala sesuatu yang ada di dalam tubuh, jiwa, dan roh kita ini sempurna dibuatnya. Shalom. Supaya bisa melayani Tuhan pencipta itu. Haleluya. Katakan amin. Shalom. Saya sedang merenungkan firman ini saudara-saudara. Beberapa tahun yang lalu aku pun mengalami pergolakan, dengan kata lain bergolak saudara-saudara. Supaya saudara-saudara ikut seperti saya. Dalam pergolakan itu ialah memang sulitnya kita untuk melakukan, mengalahkan kedagingan. Maunya ini besar, pikirannya kalau jenius, wah lebih besar lagi. Pikirannya double pun lebih besar lagi saudara-saudara. Saudara tahu double? Bodoh. Orang bodoh payah untuk dilatih, payah untuk diajari, dan segala hal yang dimaksud. Kata firman ini dengarkan baik-baik, kuasailah dirimu dalam segala hal. Amin, saudara-saudara. Saya sangat sayangkan orang datang beribadah kalau tidak tepat waktu. Dan itulah yang menunjukkan saudara-saudara harus sadar bahwa hidupmu bukan untuk Tuhan, tapi hidupmu adalah sedang berjuang untuk Tuhan. Karena tidak dapat engkau kuasai. Karena lampet kau, ikan mas dan ayam goreng kau yang membuat saudara-saudara tidak dapat beribadah. Apalagi kalau suami-suami banyak yang tidak beribadah. Ini menjadi tangisan. Dengar baik saudara-saudara. Pada hari Minggu yang lalu, saya sedang punya motivasi dan berdoa kepada Allah supaya keluarga ini satu keluarga saja datang dari Jakarta mau ke Sumatera, di Kalimantan Selatan sampai ke Kisah. Saya pun sudah diundang
beberapa minggu yang lalu. Ikut ya Pak Pendeta bersama saya. Tapi dalam hatiku adalah bagaimana saya bisa melayani. Terbukti saudara-saudara, malamlah mereka pulang dari perapat, saya datang dari Kesawan ini, bertemulah jam 9 malam jadi di Hotel Sakati. Apa yang terjadi saudara-saudara? Saya WA malam ini harus kita bertemu. Lantas terus dia telepon. Di mana pendeta sekarang? Tapi sudah di penginapan, maksud saya di kamar. Aku sudah di depan kamar. Kita makan dulu. Makan belum. Maka setelah makan saya sampaikanlah pelayanan. Pelayanan itu adalah membuat kehidupannya supaya dipakai itu. Itu saja. Apalagi semua kehidupan, kaya raya, mentere, dan segala sesuatunya keren dengan baik-baik ini saudara-saudara. Mungkin dia termasuk adalah 20 angka di dalam kekayaan terbesar yang ada di dalam Indonesia ini. Dengar baik. Shalom. Aku tidak terpancing soal kekayaan. Tapi aku mau supaya dia melayani. Karena begitu besarnya perjuangan dan kekayaan yang dia lakukan itu adalah soal hal-hal ini. Saya hamba Allah. Saya akan melayani dia supaya seluruh kehidupannya adalah untuk Tuhan. Jika Tuhan tidak akan menuntut. Apa yang saudara tahu tentang Tuhan yang menuntut orang kaya? Shalom. Shalom. Saudara tahu? Maunya tahu saudara-saudara. Jangan hanya berkata, wih sudah mati ya orang kaya itu, sudah mati orang kaya. Dengar baik-baik saudara-saudara. Tuhan menuntut segala sesuatu. Apa yang ada padamu dari kasih karunia roh atau kasih karunia Tuhan. Lukas 12 ayat 47. Jikalau engkau tidak tahu kehendak Tuhanmu yang memberikan kepadamu segala kekayaan itu, maka engkau akan dibunuh. Saudara tahu? Banyaknya penyok, banyaknya stres, banyaknya tidak bisa lagi untuk berbicara, banyaknya tidak bisa lagi cari makan. Di kursi roda lah mereka yang sedang dituntut oleh Tuhan. Tidak sedikit, saudara-saudara tahu. Shalom. Nah kalau saudara-saudara tahu, rahasianya adalah mau saya sampaikan kepada saudara-saudara, saudara yang diberi kekayaan itu bergunakanlah untuk melayani Tuhan. Amin. Amin. Untuk itu maksudnya. Dan Tuhan juga tidak mau soal kekayaan. Enggak. No. Dia kaya kok. Emas dan perak dia punya. Kalau saudara-saudara mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan datang di dalam rumah Tuhan, bukan untuk Tuhan, tetapi untuk Dia yang bekerja melayani Tuhan, atau untuk pelayanannya. Karena ada yang dimaksud oleh Tuhan adalah supaya dunia ini semuanya diselamatkan dan tidak ada yang mati di dalam dosa. Amin saudara. Karena itu yang pertama saya sampaikan kepada adalah, yang pertama adalah layanilah Injil Yesus Kristus Tuhan padamu di tengah keluargamu. Padamu maksudnya begini saudara-saudara. Pada kita ini tubuh, jiwa dan roh ini akan dilayani. Dia berkembang, berjiwa besar, setia untuk beribadah. Dan kalau saudara-saudara sudah bisa otonom, dengan kata lain kuasa Tuhan bekerja, engkau harus bisa katakan kepada dirimu, menerus, ayo ibadah kau. Jangan mantang-mantang kau baru gajian, terus kau tidak bisa lagi untuk ibadah. Dan sedangkan dengar baik-baik ini saudara. Shalom. Karena kau baru berhasil, karena kau mendapat uang, terus kesujuya saja kerjamu, dengar baik-baik. Shalom. Katakan kepada dirimu, apalagi semua hidup, kalau engkau mencari dan banyak hal yang engkau dapat, atau kaya raya di dalam dunia ini, tetapi semua adalah untukmu memuaskan hawa nafsu dengan
supaya mulia, bagaikan emas yang harus dimurnikan, digosok, supaya semua kehidupan kita ini bergerak dan melakukan sesuatu apapun, berbicara adalah memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Berikan tepuk tangan. Saya bawalah dia beribadah dengan baik-baik, supaya bagi saudara-saudara pun contoh. Salah satu gereja, waktu sudah menunjukkan jam 10:04 di restoran kami masing-masing. Ada lagi penghambat, ada pendeta. Panggil dia, Pak, pendeta baru dia, iya. Ada beliau ini di hotel ini hari Minggu. Cerita lagi singkatnya adalah karena kemalaman semalam melayani di pojok sono, lalu kami tidak mungkin lagi untuk tempat pematang raya, jadi minatlah kami bersama dengan istrinya. Oh iya puji Tuhan, karena kami mau segera untuk ibadah. Oh iya Tuhan, kita salah. Berangkatlah kami, kurang 15 menit. Sebenarnya di situ cukup 10 menit, betul saudara-saudara. Masuklah kami di dalam ibadah itu. 5 menit sudah kami ada standby di situ. Yang aku akan perhatikan untuk menjadi pelajaran bagi saudara-saudara. Aku pikir masih menunggu dia. Ternyata sudah KKR di dalam. Para pelayan mulai dari pintu sono sampai kepada banyak kali pelayannya ini. Jemaat pada waktu itu tidak sampai 100 ibadah pertama jam 8. Shalom saudara. Supaya menjadi perhatian bagi kita, ternyata jemaat sudah perlu dari belakang. Pas jam 9. Mari kita berikan tepuk tangan bagi gereja. Kita berikan tepuk tangan bagi gereja ini. Siapakah pemimpinnya itu? Mungkin tidak sama dengan saya. Saya ini kurang baik di tengah kepemimpinan dalam gereja. Karena banyak waktu mulutku berkata-kata tentang waktu tepat. Tapi ternyata sampai hari ini lebih buat ikan mas ataupun serapan bagimu atau pekerjaan bagimu dalam rumah yang membuat engkau tenang. Hari ini saya mau katakan kepada saudara-saudara, beritakan Injil, kata firman Tuhan. Ini menjadi tugas kita saudara-saudara. Markus 16 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-16. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk, supaya yang percaya dan dibaptis, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Saudara, mengenai Injil ini tidak dibawa dia, tidak ada alasan. Aku sudah sakit. Shalom saudara-saudara, aku sudah tua, bawa buku seperti anak sejak satu 2. Saya mau katakan kepada dia yang mengatakan itu, cucuku 13. Shalom, masih punya hati isi dengan apapun soal memberitakan itu. Ngapain lagi sih kau harus pergi ke Simalungun, pergi ke Siantar, sampai ke Tanah Karo dan sampai ke Patpak nanti saudara-saudara. Shalom. Kenapa sih? Karena perlunya ini. Intinya tangisan Yesus Kristus. Supaya saudara-saudara ikut menangis. Selamatkanlah Tuhan bangsa-bangsa. Amin saudara-saudara. Termasuk saudara perlu berdoa. Selamatkanlah keluarga. Selamatkanlah aku ini. Amin saudara-saudara. Maksudnya saudara selamat soal akhirat, bukan. Selamatkan dirimu saudara yang terikat karena hawa nafsu, yang terikat karena dosa. Dosa apa yang dimaksud? Dosa colok, dosa menipu waktu di hadapan Tuhan. Hampir setiap waktu engkau hanya miliki dan kuasai untuk dirimu, untuk Tuhan tidak ada. Bahkan doa-doa sampai seperti doa orang makan mentau dan Yesus sesadar Yesus mengaku terdoa. Amin. Kata doa apa itu saudara-saudara? Padahal dia mau makan. Saya percaya tidak ada di dalam jemaat, tetapi mirip-mirip seperti ini ada.
Kenapa ini terjadi saudara-saudara? Karena manusia banyak sekali dikuasai oleh kemauan hawa nafsu, keinginan. Kita perlu untuk menyelamatkan Rantau Prapat. Katakan amin saudara. Kita perlu untuk menyelamatkan Labuan Batu ini. Beritakan Injil di sana. Aku di Simalungun, aku di Rantau Prapat, aku di mana-mana. Saudara pun ada di negeri lama maunya, amin saudara. Minimalnya di rel kereta api yang ada di Rantau Prapat di Labuan Batu ini. Amin saudara-saudara. Shalom. Atau di mana-mana saudara-saudara ada. Di negeri lama di Pangkatan. Siapakah yang mau dipakai? Kalau bukan saudara-saudara. Supaya saudara-saudara termenung hari ini adalah untuk merenungkan firman Allah ini. Usia sudah tua. Shalom. Sementara engkau sering berkata begini, dengan apa kan ku balas selain puji dan sembah engkau, selain puji dan sembah engkau. Pujian dan sembah itu naturalnya memang adalah seperti yang kita lakukan. Tetapi intinya saya harus beritahu kepada saudara-saudara, Injil yang menyelamatkan orang lain itu adalah pujian terbesar. Berikan tepuk tangan. Engkau yang membangunkan, engkau yang membawa orang-orang datang ke rumah Tuhan dan diselamatkan, meninggalkan aktivitasnya dengan baik-baik. Selalu saudara-saudara, meninggalkan aktivitasnya karena pelayananmu. Dia datang beribadah, maka Tuhan akan berkata, aku memuji sobatku ini. Luar biasa hari-hari ini. Sama seperti dia berbicara kepada Raja Daud. Inilah orang yang berkasih. Dan kenapa saudara-saudara? Alasannya bahwa Raja Daud itu adalah senang melayani. Senang melayani Tuhan. Senang melayani dalam membawa kerajaan itu semua orang Israel ke rumah Tuhan. Aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita ke rumah Tuhan. Amin, amin, amin. Amin, amin, amin. Supaya engkau membebaskan orang-orang yang terhimpit, orang yang terbelenggu masuk dalam rumah Tuhan. Karena di dalam rumah Tuhan, seperti saudara-saudara, ini akan dibentuk menjadi penginjil-penginjil. Amin saudara-saudara. Amin saudara-saudara. Shalom. Iya, kata firman Allah ini supaya Injil disampaikan. Beritakanlah supaya mereka diselamatkan. Kedua, saya harus beritahu kepada saudara-saudara, hukumnya adalah hidup adalah kehidupan untuk melayani. Tidak ada yang lain. Supaya besar, no. Supaya dewasa dia kawin, no. Ini rencana Tuhan. Di dalam dirimu, ketika Tuhan memberikan satu kesadaran, tubuh, jiwa dan roh itu diselamatkan, maka dengan baik-baik rohnya diberikan kepada kita supaya kita melayani. Itulah arti kehidupan. Jadi kehidupan itu adalah melayani. Supaya kita buat evaluasi saudara-saudara. Saya sudah membuat evaluasi. Saya ingin ketertinggalan mendengarkan baik-baik saudara-saudara. Mulai 2019 saya katakan lebih sempurna lagi aku mempergunakan waktu. Supaya jangan seperti pernah pendeta kita dulu saudara-saudara. Tegurannya begini. Aku sudah bertanya. Tapi main jatuh dia begini. Aku sudah bertanya katanya. Tapi yang tadi mana-mana dia bukannya melayani Injil. Kalau dia pergi ke tempat atau ke daerah lain. Saya hari ini mungkin akan menegur jemaat dengan kasih. Amin saudara. Amin. Tegurannya adalah hiduplah di dalam kehidupan, bukan yang lain. Ada orang saudara-saudara mulai dari dia
diselamatkan, pakaiannya yang dilatih, terus dipancing. Ini penting saudara. Pancingnya mulai dari yang pendek, otomatis dan lain sebagainya. Jadi kapan ya kawan ini melayani? Kalau sudah ngomong sama orang lain, tadi dikibi dengan baik-baik saudara. Ini bukan pelayanan. Tapi pelayananmu adalah waktumu ada di ladang Tuhan. Amin. Shalom. Percakapanmu adalah percakapan ini firman Allah. Dan seluruh keberadaanmu kau menunjukkan bahwa engkau adalah temannya Yesus Kristus Juru Selamat. Amin saudara. Supaya pas seperti lagu kita yang berkata begini, ku mau menjadi sepertimu. Yang panjang, ku mau menjadi sepertimu. Tapi ujung-ujung dan akhir-akhir hanyalah tegaknya suara dan not dan nada itu, bukan mengerjakan dengan baik kata firman Tuhan itu. Namun aku hidup, Galatia 2 ayat 20. Tetapi bukan lagi sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidup yang kuhidupi ini sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan yang menyerahkan dirinya untuk aku. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Yesus. Shalom. Shalom. Hidup yang kuhidupi ini, perhatikan baik-baik saudara-saudara. Jangan engkau koskan hanya untuk mau. Itu maksudnya. Saudara tahu dikoskan? Seperti truk yang habis kerja, mogoklah dia di dalam rumah karena serumbannya dan mesinnya pun sudah mogokos alias tua usah hingga dia berhenti karena capek bekerja. Shalom saudara. Shalom. Dia hidup dalam kedagingan dan dagingnya saja yang terbawa di dalam kehidupan. Hidup memang. Siur-siurnya apa? Aku siur-siurnya lagu salibnya bagus. Tapi dengan baik-baik saudara-saudara, dalam setia apapun Rasul Paulus bisa menjadi teladan. Katakan amin saudara. Shalom, shalom. Hidupku bukan aku lagi, dan untuk diriku sendiri bukan lagi, tetapi untuk Kristus. Amin saudara. Shalom. Supaya demikianlah saudara-saudara hidup di tengah pelayanan. Yang ketiga, dengan segera saya akan sampaikan kepada saudara-saudara, engkau melayani di bumi dan di surga supaya menjadi sama seperti Yesus Kristus. Tidak pelayanan di surga saja. Bolehkah tercipta pelayanan di bumi seperti pelayanan di surga? Shalom. Shalom. Bisakah sebenarnya pelayanan di surga seperti pelayanan di bumi, atau pelayanan seperti di surga diterapkan di bumi? Saya bongkar hari ini rahasianya adalah Yesus Kristus tidak lagi sebenarnya untuk melayani manusia itu, karena dia sudah menjadi roh dan semua adalah kehidupan surgawi ada padanya. Tetapi Alkitab mencatat 40 hari ekstra kolekte, ekstra waktu, ekstra persembahan dirinya lagi, ekstra dalam semua hal untuk mengasihi. 40 hari setelah dia bangkit dari kubur itu melayani orang. Ada yang terburu di dalam hawa nafsu, mau mencucukkan tangannya. Dengar baik-baik. Tunggu, aku ini sudah roh dari surga. Tidak bisa lagi engkau akan berbahasa emosional seperti daging. Itu maksudnya. Yang aku akan sampaikan kepada saudara-saudara, melayani di dalam roh adalah pelayanan roh
semua menjadi pendor. Perhatikan, jadi berkuasa itu. Karena kedagingan mulai melihat pendor di kiri kanan, di kiri kanan, di kiri kanan dengan baik-baik. Itu penyakit. Penyakit. Ya, mungkin fisik saudara-saudara kuat dengan baik-baik saudara-saudara, sehingga tidak jatuh di tengah penyakit yang sedang mendobrak dengan baik saudara-saudara. Tapi satu hal yang saya harus katakan kepada saudara, perlunya kita stabil di dalam Tuhan. Amin, amin, amin. Ikut saya. Pelayanan Yesus Kristus yang ada di bumi yang sedang kusampaikan kepada saudara-saudara adalah penuh tanggung jawab. Pelayan datang. Saya akhirnya adalah tanggung jawab yang pertama supaya saudara-saudara meneladani walaupun sukar, shalom, walaupun sulit, walaupun mengancam nyawa, saya akan teguhkan percaya dan iman saudara-saudara. Jangan takut, karena engkau bersama dengan Allah. Amin, amin, amin. Yesus tidak takut. Sampai akhirnya, karena inilah proyek yang dikerjakan oleh Yesus dalam pertanggungjawabannya adalah sampai mati di atas kayu salib. Saya kurang tahu saudara-saudara apa sebenarnya yang saudara harus bertanggungjawabkan. Tapi engkau tahu, saya sering melayani orang ketika mimpinya diberitahu kepada saya bilang biasanya Tuhan yang memberikan arti. Tapi saya sedikit ada mengerti tentang mimpi. Karena Tuhan bukan sembarang untuk memilih dan menyampaikan mimpi, apalagi berkaitan dengan kalau dia datang seperti malaikat atau dia menunjukkan diri atau membincang-bincang seperti hal-hal rohani dengan baik-baik. Maka kepada saudara hari ini, coba renungkan hidupmu saudara. Ada banyak janji yang kau tidak tepat. Shalom, shalom, tidak bisa untuk tidak. Bukankah Tuhan memberikan kepadamu pikiran? Selalu seorang bahkan menyampaikan janji nasar kepada Allah. Engkau tidak menepatinya, maka engkau celaka. Saya tidak mengatakan saudara-saudara celaka. Tapi hari ini saya mengajarkan saudara-saudara bertanggung jawab. Justru di tengah pertanggungjawaban itu akan diberikan kepada saudara-saudara tanggung jawab yang lebih besar. Amin. Karena dia orang yang bertanggung jawab. Dan tanggung jawab itu tidak dibawa mati, tapi dibawa di tengah kehidupan. Inilah yang saya sebut adalah pelayanan yang bertanggung jawab. Amin, saudara-saudara. Shalom. Contoh, ada dua orang yang tidak dapat melayani lagi karena terlambat. Itu orang yang tidak bertanggung jawab. Apa sulitnya sih kepada dirinya, namanya si Jakobus atau si Balerus. Apa sih yang kau sibukkan? Mama saja yang sedang menyusui bisa datang tepat waktu. Bro. Shalom, shalom. Sesali diri supaya semua di tengah kehidupan ini adalah bertanggung jawab. Yesus berkata di atas kayu salib, saudara tahu, selesai ditanggung jawabkan semua. Shalom, saudara. Apakah maknanya bagi kita dengan baik-baik? Walau dia terjepit, walau dia sampai bawah mati, pertanggungjawaban itu dia lakukan. Selesai. Kuserahkan nyawamu ke dalam tangan Tuhan. Bapak katanya, apa yang terjadi ke depan tetap dia besar. Mari kita bangkit semua. Amin firman.